Oke, ini Pak Jami teman saya di payroll di HC juga. Jadi nanti interviewnya bisa dengan tadi kan harus dua ya sebelumnya ya. Harus dua untuk kuesioner tadi minimal 50 jadinya ya. Iya, ada Terakhir perubahan. berapa ya? Nah, terakhir berapa sobat? Terakhir itu Bis nyampe aku 90-an. ya 99 pas. Oke. 99 cukup lah ya. Cukup. Oke. Ya udah kita mulai aja ya. Silakan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Bapak sebelum ke wawancara, mungkin kita bisa perkenalkan dulu. Saya Natania Safa Ataya dari Prodi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika dari kampus Telkom Bandung. Ini satu satu kelompok atau gimana ini? Ya, satu kelompok, satu kelas juga. Oh, boleh nggak? Mungkin perkenalannya bisa lanjut ke teman rekan saya. Aku Pak, selamat kenal Pak. Aku Dea Fitri dari Prodi S1 MBTI Telekomunikasi dan Informatika dari Univ Telkomers University. Baik, perkenalkan, saya Rifa Karima Nurhayati dari jurusan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika dari Universitas Telkom Bandung. Ya, izin memperkenalkan diri bahwa nama saya Muhammad Arafah Ramadan dari Prodi MBTI Manajemen Bisnis dan Komunikasi dan Informatika dari Telkom University Bandung. Terima kasih. Kenalkan nama saya Muhammad Zamzami atau biasa dipanggil Zami ya, mungkin Pak. Baik, Bapak, mungkin sebelum ke wawancara bisa diperkenalkan sedikit tentang Bapak, mungkin dari jabatan, departemen, Hmm, ringkasan tugas utama, dan mungkin ada pengalaman hmm. bekerja sebelumnya gimana? Ya, perkenalkan saya Zami. Eh, saya bekerja di BNI sudah 13 tahun sebagai senior staff payroll dan lulusan saya lulusan Gunadarma waktu itu. Bisa aja sih. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai ke wawancaranya, Pak. Ya. Boleh? Untuk pertanyaan pertama, mengenai gaji atau upah. Em, Bagaimana pendapat Bapak mengenai apakah gaji yang diterima saat ini sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari? Bagi saya sih saat ini untuk di BNI sudah sangat mencukupi karena di BNI tentunya sudah memperhitungkan UMP atau UMSP terkait gaji yang terendah sehingga mengikuti aturan pemerintah dan tentunya tercukupi untuk kehidupan saya sehari-hari seperti itu, Mbak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih mengenai gaji atau upah. Menurut Bapak, apakah jumlah gaji yang diberikan perusahaan sudah sepadan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan Bapak? Menurut saya itu di BNI sudah sudah cukup, Mbak. Jangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan grading dan jenjang atau sistem penggajian global grading system masing-masing sehingga jumlah gaji yang diterima tentunya sudah sesuai di BNI atau disebut pay for possession. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengenai insentif, sejauh mana insentif yang diberikan perusahaan dapat meningkatkan motivasi Bapak dalam bekerja?
tentunya memang insentif di BNI dapat meningkatkan motivasi motivasi terhadap pegawai dalam bekerja, seperti adanya insentif-insentif sales, insentif tunjangan posisi, dan insentif lainnya tentunya memperhatikan pertama KPI, performance, dan bisnis dan ataupun non bisnis. Sehingga semakin tinggi pencapaian, maka akan semakin besar insentif yang didapat seperti itu, Mbak. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya masih mengenai insentif. Menurut Bapak, apakah sistem pemberian insentif sudah sesuai dengan capaian atau kinerja yang Bapak hasilkan? Menurut saya sih sudah sesuai, Mbak, dengan adanya sistem di BNI itu the grace period atau project task force dan insentif bonus ketika program insentif ini tersebut besar, maka untuk capaian secara signifikan mempengaruhi dengan kinerja yang dihasilkan seperti itu, Mbak. Baik, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai tunjangan. Bagaimana Bapak menilai kesesuaian pemberian tunjangan dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan BNI? Oke. Tentunya di BNI kebijakan yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan pemberian tunjangan baik untuk sales ataupun non sales atau annual bonus atau bonus tahunan untuk pegawai yang sifatnya non sales, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan posisi itu mengacu ke pekerjaan atau job masing-masing dari setiap individu sih, Mbak. Menurut saya sih sudah sesuai. Baik, Bapak, masih seputar tunjangan. Apakah tunjangan yang diberikan mampu menambah semangat Bapak dalam menjalankan pekerjaan? Ya, tentunya, Mbak. Karena tunjangan posisi kalau di kita di BNI itu adanya tunjangan posisi di mana uh, memotivasi kita terkait kinerja agar untuk lebih semangat lagi, Mbak. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai fasilitas akan dilanjut oleh rekan saya, Dia Fitri. Silakan, Dia Fitri. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh saya, Dea Fitri, Pak. Sebelumnya, uh, untuk pertanyaan mengenai fasilitas, bagaimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk mengikuti pelatihan atau mengembangkan kompetensi? Ya. Di BNI sendiri memang ada divisi yang mengarungi atau membawahi terkait pembelajaran, yaitu di BNI University, di mana juga jadi ketika ada untuk pegawai uh, untuk meningkatkan uh, pekerjaannya dapat diikutkan oleh uh, pelatihan-pelatihan yang dimana diadakan oleh BNI University tersebut, Mbak. Saya cukup sudah memadai sih karena sudah adanya BNI University. Untuk pertanyaan selanjutnya masih mengenai fasilitas. Menurut Bapak, apakah fasilitas dan sarana kerja yang tersedia sudah cukup mendukung pelaksanaan tugas? Oh, sudah pastinya, Mbak. Di BNI sudah tentunya fasilitas saya seperti laptop ataupun ya printer ataupun ini sudah termasuk rekreasi dan olahraga itu memang ada diberikan dana diberikan oleh kebijakannya, ada pemberian dana untuk terkait rekreasi dan olahraga seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya mengenai kondisi kerja yang mendukung. Bagaimana Bapak menilai kenyamanan serta suasana lingkungan kerja di perusahaan? Kenyamanan kerja itu ya memang kenyamanan kerja dan suasana lingkungan di BNI sangat baik, Mbak, sampai saat ini suportif dan tentunya harus kolaboratif satu sama yang lain sehingga uh, dapat menghasilkan tercapai kinerja yang maksimal. Pertanyaannya masih Ya. mengenai kondisi kerja yang mendukung, Pak. Apakah fasilitas kerja yang diberikan perusahaan sudah memadai untuk membantu kelancaran pekerjaan Bapak?
sudah cukup Mbak, sampai saat ini sudah cukup memang BNI memfasilitasi terkait kinerja kita. Sudah saya sampaikan seperti tadi, diberikan laptop ataupun wifi ataupun mobilitas ke nasabah di tim bisnis, yaitu kendaraan operasional sudah sangat memadai Mbak, tentunya untuk kelancaran pekerjaan. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya mengenai gaji atau upah yang pantas. Menurut Bapak, apakah gaji yang diterima saat ini sudah sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dijalankan? Saat ini sudah cukup sih Mbak. Tentunya kami sebagai staff payroll sudah cukup dengan sudah sesuai dengan pekerjaan dari payroll tersebut. Pertanyaannya masih mengenai gaji atau upah yang pantas ya, Kak. Bagaimana Bapak menilai ketepatan waktu dan kesesuaian perusahaan dalam memberikan gaji sesuai prosedur? Ya, tentunya di BNI itu terdiri dari dua periode, di mana tanggal 10 dan 25 untuk proses yang sifatnya non gaji untuk tanggal 10, dan 25 itu untuk proses penggajian setiap bulannya. Seperti itu sih Mbak, saya sudah cukup sesuai prosedur. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh rekan saya, Rifa. Baik, Bapak, perkenalkan sebelumnya saya Rifa. Untuk pertanyaan berikutnya itu eh, seputar rekan kerja yang mendukung. Untuk pertanyaannya, sejauh mana rekan kerja berperan dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman? Tentunya rekan kerja itu sangat berpengaruh terhadap uh, kinerja kita ya dalam satu lingkungan, agar menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman, karena culture yang dibentuk di BNI tentunya sangat memprioritaskan dan menekankan kolaborasi dan kerjasama antar unit dan unit itu sendiri, sehingga menciptakan suasana yang inklusif, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat berkontribusi dengan baik sih Mbak. Ya, untuk pertanyaan berikutnya eh, masih seputar rekan kerja yang mendukung. Apakah rekan kerja yang biasanya membantu kerja Bapak mengalami hambatan dalam pekerjaan? Sesuai akhlak di BNI sebagai core value, maka rekan kerja akan membantu ketika ada hambatan atau hal yang harus dikerjakan secara kolaboratif. Karena orientasi yang sama, yaitu solusi yang baik bagi kepentingan Bank BNI itu sendiri. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya seputar kuantitas kerja. Seberapa konsisten Bapak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan? Tentunya selalu konsisten, Mbak, karena ini adalah tanggung jawab kita dan disiplin dalam menjalankan tugas, karena adanya KPI dan performance khususnya di unit payroll, karena ketepatan tanggal bayar dan akurasi harus sesuai dengan target, dan juga bekerja secara ekstra dan orientasi pada kepentingan BNI itu sendiri sih. Baik Pak, masih seputar kuantitas kerja. Ketika pekerjaan sedang banyak, bagaimana cara Bapak memastikan kualitas pekerjaan tetap baik? Ya memang tentunya ada prioritas dalam pekerjaan. Untuk itu kita harus dapat membedakan mana yang penting dan kurang penting, serta yang urgensi dan kurang urgent. Hal ini supaya dapat memprioritaskan mana yang akan kita proses terlebih dahulu, sehingga kualitas pekerjaan akan tetap baik. Untuk pertanyaan berikutnya seputar kualitas. Untuk pertanyaannya, bagaimana Bapak menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tugas dari awal hingga akhir? Tentunya kita sebagai pegawai BNI harus mempunyai sense of ownership ya atas setiap pekerjaan, sehingga tidak melempar tanggung jawab dari dalam pekerjaan itu sendiri. Dan tentunya tidak boleh bekerja untuk kepentingan pribadi, yang di dalam adalah bekerja sesuai SOP yang ada seperti itu. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak selalu mengikuti SOP atau standar kerja yang berlaku dalam melaksanakan tugas? Ya,
Tentunya di BNI memang setiap pekerjaan ada SOP yang harus dipatuhi sih Mbak. Jadi memang adalah tanggung jawab kita mengikuti SOP itu, SOP dari pekerjaan itu sendiri, agar tidak terjadinya kesalahan ataupun dalam hal ini payroll salah bayar atau bagaimana. Oke, baik Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arfa. Silakan Arfa. Terima kasih Rifa. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Arfa Ramadan. Izin bertanya mengenai kerjasama. Untuk pertanyaannya, bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang baik dan efektif saat bekerja sama dengan rekan kerja Bapak? Tentunya di BNI komunikasi yang baik dan efektif tentunya diatur dalam hal yang boleh, mana yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan kami berkomunikasi secara insentif atau objektif terbuka terhadap umpan balik dan juga kritik yang membangun. Di BNI juga tentunya harus berinisiatif, berani menyampaikan ide dan gagasan pendapat, masukan kepada atasan. Seperti itu. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih seputar kerjasama. Apa bentuk kontribusi Bapak dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga kondusif? Salah satunya dengan 5R ya, ringkas, rapi, resik, rajin, rawat rajin, dan juga saling menghargai dan menghormati, serta leadership yang baik secara role model. Seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai tanggung jawab. Bagaimana Bapak menyikapi kesalahan atau kendala dalam pekerjaan dan menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikannya? Ya, tentunya setiap pekerjaan uh, ada sisi errornya. Waktu itu kendala atau kesalahan dapat terjadi karena human error itu sendiri atau sistem error, dan tentunya harus mengikuti langkah-langkah SOP dan panduan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga ketika menjalankan sesudah sesuai prosedur, maka untuk memberikan solusi cara penyelesaiannya sehingga dapat meminimalisir kerugian atas risiko tersebut. Baik Pak. Lalu selanjutnya masih mengenai tanggung jawab. Dapatkah Bapak memberikan contoh situasi ketika harus menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan atau masalah yang mendadak? Ya, tentunya dengan zaman sekarang digitalisasi di BNI sangat cepat dan tentunya dituntut oleh untuk adaptif juga terhadap segala perubahan, kreatif juga, inovatif dalam memberikan solusi terbaik bagi permasalahan yang ada, mengikuti perkembangan zaman dan kembali terkait digitalisasi serta harus orientasi pada eksekusi cepat dan lincah sih. Baik. Eh, Pertanyaan selanjutnya mengenai inisiatif Pak. Untuk pertanyaannya, bagaimana Bapak menunjukkan inisiatif untuk memulai atau menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu arahan secara detail? Bagaimana ya? Ya, intinya bagaimana? Gimana Mas? Pertanyaannya? Maaf. Eh, saya ulangi ya Pak. Bagaimana Bapak menunjukkan inisiatif untuk memulai atau menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu arahan secara detail? Ya, tentunya kita sudah ada SOP setiap harinya sih Pak. Jadi memang tidak perlu menunggu arahan. Jadi kita mengikuti SOP yang ada, maka pekerjaan itu dengan kita lakukan tanpa harus disuruh suruh gitu. Baik Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir masih seputar mengenai inisiatif. Jika berkenan, bolehkah Bapak menceritakan pengalaman ketika Bapak menyelesaikan suatu tugas atau masalah secara mandiri Bapak? Gimana Pak? Bolehkah Bapak menceritakan pengalaman ketika Bapak menyelesaikan suatu tugas atau masalah secara mandiri? Ya, memang kami dituntut untuk berani menerima tantangan sendiri, harus terbuka pada perubahan, berpikir kritis, dan tentunya orientasi pada penyempurnaan berkelanjutan. Contoh pada saat adanya proyek pegawai berhenti yang harus diselesaikan secara sendiri dengan mengacu pada SOP yang sudah ada seperti itu sih. Ya Mas, sudah cukup jelas. Ya, sudah Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih, Pak. Itu untuk Kasih. pertanyaan-pertanyaannya. Untuk wawancara ini kami record ya, Pak, mungkin buat tugas besar mata kuliah kinerja dan kompensasi. Boleh, boleh. Apa lagi? Teman-teman yang mau ditanyain? Safa, Arfa, Rifa, Dea, atau sudah cukup untuk tugasnya? Interview dua ya, berarti ya. Udah saya sama Pak Jami. Terus untuk kuesioner udah 99 cukup lah ya. Lebih dari 50. Kemudian artinya udah clear ya bisa di store gitu ya. Iya, Pak. Cuman iya kadang Oke, dosennya suka berubah-berubah gitu. oke. Nanti tiba-tiba harus 1000 Ya, katanya ya kan? ya karena kemarin awalnya itu narasumber itu cukup Nah, satu, terus jadi dua, malah ya. kelompok lain ada yang 3 sampai 4, jadi beda-beda. Oh, 3 sampai 4. Terus ada kuesionernya juga beda-beda. Ada yang ini jangan dibilang BNI puluhan ribu ya. Nanti nanti tiba-tiba kuesioner harus 1000 orang. Nah, udah si Iya, Indonesia Raya tuh, ya kan? Gitu. Telkom Ya, Bandung. mudah-mudahan cukup Telkom ya, Telkom University Bandung. Dulu STT Telkom namanya ya, benar nggak? iya, Iya, STT Telkom. Gitu. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada cukup? sudah cukup. Cukup. Mudah-mudahan lancar ya. Men. Ya, Tugasnya, kuliahnya gitu ya. Cepat lulus besok lah bulan Januari pada lulus ya. Si lama ya. Nikmatin aja udah kuliah dulu, kerja mah capek. Mendingan kuliah tinggal minta duit. ya kuliah Yang penting mah fokus aja kuliah. Fokus aja kuliah, jangan mikirin duit dulu. Mikirin duit mah malah nggak beres kuliahnya. Beneran. Ada dulu temen juga ngambil S2 begitu ya, atau ngambil ini kuliah lagi gitu sambil kerja ya. Aduh, banyak hambatannya. Jadi kuliah fokus kuliah udah langsung beres lulus nah baru fokus kerja nanti. Ya gitu ya. Cari uang sebanyak-banyaknya biar bisa naik haji. Amin. Amin ya doa itu teh. Amin. 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 Sok berangkat bareng-bareng ya. Study tournya STT Telkom ke Mekah gitu. Nggak usah Singapura gitu. Oke, ada lagi cukup? Cukup, Pak. Oke, sip. Cukup ya. Silakan ditutup. Siapa? Ya. Terima kasih Pak Agus, Bapak Zami. Semoga bisa jadi insight buat kita. Makasih juga sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Siap. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Sehat-sehat Bapak. sukses Terima kasih, semuanya Pak. lancar. Sehat dan Terima kasih sukses. banyak, Izin live Pak. ya. Oke, thank you. Izin live ya. Yuk. Aku ini dulu ya, stop record dulu. Stop record.